UYM mengaku di acara Bang Hotman Paris Hutapea di iNews TV beberapa waktu yang lalu bahwa dulu dirinya UYM dipenjara 2 kali adalah bukan karena kesalahannya. Satu kali lagi, dipenjara 2 kali itu adalah bukan karena kesalahannya. UYM menuturkan ia mengaku rela dipenjara karena ia harus membela seseorang. Demi membela seseorang, UYM ikhlas dijebloskan ke dalam penjara hingga 2 kali pada 11 tahun yang lalu. UYM yang kini tengah dihadapkan pada kasus gugatan investasi hotel bercerita bahwa dirinya dulu pernah masuk penjara selama 2 kali, tetapi ia mengaku bahwa bukan karena kesalahannya, sebaliknya justru ia sedang membela seseorang. UYM kini tengah dihadapkan pada kasus gugatan investasi hotel. Jadi ceritanya tentu sudah banyak yang sangat tahu, sangat familiar, sudah sangat terbuka sekali beritanya, yaitu UYM membuka peluang terbuka berinvestasi di proyek Hotel City untuk jemaah haji dan umroh. Maka ribuan jemaah pun berbondong-bondong datang untuk menanamkan uangnya berinvestasi atau melakukan investasi. Per orangnya rata-rata berkisar pada angka di kisaran 12 juta rupiah. Tetapi belum lama berjalan proyek itu menghadapi permasalahan kendala. UYM kemudian mengembalikan uang investasi itu kepada ribuan investornya. Tetapi kini ada 12 orang investor yang mengaku belum menerima pengembalian uang investasi, maka mereka rame-rame menggugat ke PN Tangerang dengan beberapa poin gugatan atau tuntutan. Ustadz Yusuf Mansur merasa benar, ia mengaku tidak bersalah atas kasus yang dituduhkan dan digugatkan kepadanya. Maka karena merasa benar, UYM pun tidak merasa gentar. Ia merasa tidak gentar. Ia siap menghadapi sidang kasusnya yang akan mengawali sidang pertama pada hari Kamis. Namun pada kesempatan lain, Ustadz Yusuf Mansur pun berhitung logis. Ia mengaku jika pun nantinya diputuskan atau dijatuhi vonis bersalah, UYM mengaku siap untuk dipenjara. Dan bicara soal jeruji besi, bui atau penjara, Yusuf Mansur mengaku pernah mengalami atau pernah mendekam di dalamnya. UYM sendiri yang membuka kisah kelamnya itu di masa lalu. Dan UYM pernah mengakui bahwa pernah 2 kali dipenjara pada belasan tahun yang lalu. UYM mengaku ia yang saat itu harus dipenjara adalah sama sekali bukan karena kesalahannya. UYM menuturkan dengan rela bahwa dirinya ikhlas di penjara 11 tahun yang lalu itu karena ia sedang membela seseorang. Ulama 45 tahun itu tidak mempermasalahkan saat ia harus tinggal di Hotel Prodeo, maksudnya penjara. UYM ketika itu mendekam di balik jeruji besi di penjara selama 1 tahun, itu dari 98 ke 99. Di penjara itu karena pasang badan buat orang, jadi bukan salah saya. Ada permasalahan, udah gue yang maju. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur di acara Hotman Paris Show di iNews TV. Saat mendekam di penjara, Ustadz Yusuf Mansur tidak merasa minder. Waktu tersebut baginya, waktu atau pengertiannya adalah masa di penjara itu ia lakukan untuk sesuatu yang bermanfaat. UYM bilang bahwa saya mah nggak pernah merasa minder atau hina. Malah justru di penjara saya belajar menulis, kemudian menghafal Al-Quran. Begitu penjelasan Yusuf Mansur kepada Bang Hotman Paris Hutapea. Pun jika saat ini masih ada orang yang ingin menjatuhkannya, bahkan ingin menjebloskannya ke dalam penjara, Yusuf Mansur dengan legowo ikhlas menerimanya. Baginya hal itu mungkin adalah cara Allah untuk mengingatkannya. Saya nggak baper kok, kalau masyarakat mau jewer saya nggak apa-apa. Lihat aja, saya nggak pernah ngamuk-ngamuk, katanya. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Yusuf Mansur menghadapi banyak permasalahan. Pertama, ia digugat oleh 12 orang penggugat yang merupakan peserta investasi Hotel City. Dan ke-12 orang itu tengah menuntutnya, memintanya ganti rugi kepadanya. Belum usai kasus itu, datang masalah baru. UYM dituduh membawa kabur uang sedekah jamaah. Mengenai hal ini, ia tegas menantang balik si pembuat fitnah dengan memberikan bukti. Ada seorang bernama Arif, mengaku EO atau event organizer atau penyelenggara acara, yang menuduhnya menguntit uang sedekah jamaah pengajian. Lalu Yusuf Mansur pun memberi tantangan. Kalau Anda panitia di antara tahun 99 sampai 2021, silahkan, kalau ada satu saja saya pasang tarif bawa duit jamaah, 3 sedekahnya saya gondol, lapor ke Kopi Joni. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur bahkan mempertaruhkan status sosial keagamaannya sebagai Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa jika terbukti saya pernah menggondol uang sedekah jamaah, saya langsung berhenti jadi Ustadz.
Jika dirunut ke belakang, ada seorang ustadz yang jika saya tidak keliru namanya Ustadz Satori Ismail, Ketua Ikatan Dai Indonesia, yang pernah menyampaikan simpati dan salutnya, sebutlah begitu, dengan aktivitas dakwahnya Yusuf Mansur. Namun Satori Ismail pernah mengungkapkan bahwa posisi pebisnis pada diri Ustadz Yusuf Mansur bisa merepotkan dirinya karena posisi pemuka agama dan pebisnis dijalankan bersama-sama berpeluang mendatangkan permasalahan. Karena bisnis adalah soal peluang usaha yang mendatangkan kemungkinan rugi atau gagal dan kemungkinan untung atau berhasil. Jika itu bercampur terlalu kental, maka akan ada permasalahan di kemudian hari. Dan permasalahan-permasalahan itu ternyata yang dulu sempat dikhawatirkan ternyata kini datang menghampiri Yusuf Mansur satu demi satu. Saya pikir tidak harus Yusuf Mansur meninggalkan posisinya seperti mempertaruhkan jabatan keulamaannya, karena ulama adalah jabatan fungsional. Dan saya pikir Yusuf Mansur seorang pemuka agama yang mumpuni, pesantrennya berjumlah puluhan ribu, santrinya ratusan ribu, belum termasuk rumah tahfidz yang menjamur di berbagai kota. Akankah Yusuf Mansur meninggalkan keustadannya dan mengabaikan maslahat umat? Tapi saya pikir Yusuf Mansur tidak harus meninggalkan bisnisnya sama sekali. Mungkin boleh jadi alangkah indahnya jika bisnisnya itu didelegasikan dengan tidak langsung UYM yang terjun ke dalamnya secara fisik. Mungkin seperti itu. Bukankah jika saya tidak keliru, kita tidak boleh hanya pandai dalam sholat saja atau ibadah lainnya, karena kita pun harus pandai berdagang. Dan bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun seorang pebisnis? Para sahabat dan para nabi dan sahabat pun seorang pebisnis. Khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin pun pebisnis. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang paling awal atau utamanya harus diteladani dari nilai-nilai keteladanan beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan meneladani bagaimana indahnya akhlak beliau dulu, cara dan adab indah Nabi dalam berbisnis. Misalnya berbisnis dengan hati, yaitu jujur, tidak ada dusta, tidak menipu, profesional, dan sebagainya. Jadi bukan meninggalkan salah satu atau meninggalkan kedua-duanya. Bolehlah jalan bahkan berdua-duanya, hanya saja dengan keindahan, menyertakan keteladanan akhlak yang harus dikedepankan seperti yang tadi disebut. Misalnya berbisnis dengan hati, jujur, tidak ada dusta, tidak ada menipu, profesional, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.